Perkenalkan, nama saya Mira Skartini dari kelompok 4. Landasan bagi Perencanaan Pembangunan Nasional 1968 sampai 1998 adalah ketetapan MPR dalam bentuk GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara. GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi Presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan 5 Tahunan atau Replita. Proses penyusunannya sangat sentralistik dan bersifat top-down. Adapun lembaga pembuat perencanaan sangat didominasi oleh pemerintah pusat dan bersifat eksekutif. Pemerintah daerah dan masyarakat sebagai subjek utama atau output perencanaan kurang dilibatkan secara aktif. Pedoman pada trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Trilogi pembangunan terdiri dari 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi yang pertama, pengendalian inflasi. Kedua, pencukupan kebutuhan pangan. Ketiga, rehabilitasi prasarana ekonomi. Keempat, peningkatan ekspor. Yang kelima, pencukupan kebutuhan sandang. Kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, bukan tanpa dasar. Trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi tentang trilogi pembangunan era Orde Baru. Pertama itu rencana pembangunan 5 tahun atau Replita. Pada April 1969, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau Replita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi serta kebutuhan sandang dan pangan. Replita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Yang pertama, ada Replita yang pertama itu 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Saran-saran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3-5,7%, sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun kebijakan pada masa Replita 1 dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu timbulan peristiwa malapetaka 15 Januari malari. Yang kedua, Replita 2 tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979 menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Replita 4 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994 menitik beratkan pada sektor pertanian untuk menetapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Replita 5 dimulai pada tahun 1994. Pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri pertanian, meningkatkan sumber daya manusia. Saya Muhammad Jainuri dari kelas 12 IPS 1. D. Pembangunan nasional. Trilogi pembangunan. 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
dan 8 jalur pemerataan yang dirancangkan pemerintah Orde Baru adalah: yang pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang, dan perumahan. 2. Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan. 3. Pemerataan pembagian pendapatan. 4. Pemerataan kesempatan kerja. 5. Pemerataan kesempatan berusaha. 6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. 7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. 8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Namun demikian, meski trilogi pembangunan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perancangan trilogi pembangunan ini menuai kontroversi karena pada pelaksanaannya mengakibatkan hal-hal berikut. Pertama, pelaksanaan stabilitas politik menghasilkan regulasi di mana diterbitkan sejumlah peraturan yang mengakibatkan pengendalian pers dan pengendalian aksi mahasiswa. 2. Dalam hal prosedural diterbitkan undang-undang tentang organisasi massa dan undang-undang partai politik pertumbuhan ekonomi, menghasilkan penanaman modal asing yang mengakibatkan utang luar negeri. 3. Serbuan para investor asing ini kemudian melambat ketika terjadi jatuhnya harga minyak dunia, yang mana selanjutnya dirangsang ekstra melalui kebijakan regulasi liberalisasi. Pada tahun 1983 sampai 1988, tanpa disadari, kebijakan penarikan investor yang sangat liberal ini mengakibatkan Undang-Undang Indonesia yang mengatur arus modal menjadi yang sangat liberal di lingkungan internasional. Namun kebijakan yang sama juga menghasilkan intensifikasi pertanian di kalangan petani. Dalam pemerataan hasil, pelaksananya membuka jalur-jalur distributif seperti kredit usaha tani dan mitra pengusaha besar dan kecil.